sobat saya Abraham Silaban. Saya ada di depan ruang sidang Cakra, di mana Hakim Ketua Rizky Yunia bersama dua hakim lainnya yang bertugas untuk kemudian menjadi pengadil dalam sidang memori PK Saka Tatal. Saya harus ceritakan bahwa di tempat ini tidak semua pihak bisa mengaksesnya, dan para pengunjung yang tidak bisa masuk ke dalam ruang sidang, mereka ada di tempat duduk yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, dan saya menjadi saksi di sini. Saya menjadi saksi bagaimana kemudian banyaknya dukungan yang juga mengalir di sini, bukan hanya dari pihak kuasa hukum atau penasihat hukum Saka Tatal, tapi dari berbagai elemen masyarakat. Tadi saya sudah melihat berbagai elemen masyarakat memberikan dukungan, baik itu dari teman SD, teman satu kampung, simpatisan yang nggak pernah kenal Saka dan sebagainya. Tapi mereka malah memberikan dukungan untuk kemudian Saka Tatal mendapatkan keadilan di tempat ini. Dan salah satu pihak yang juga memberikan dukungan di sini, dan kami melihatnya juga adalah Bung Tony RM. Bung Tony RM, pengacara Peggy Setiawan. Ya. Bung Tony, Anda hadir di sini ya? Iya. Oke. Bung Tony, saya harus sampaikan bahwa apa yang pernah saya bahas dengan Anda pada hari ini, kita patut apresiasi Pengadilan Negeri Cirebon. Karena apa? Karena sidang pada akhirnya dibuka secara live. Disiarkan jutaan pasang mata, hak informasi publik terpenuhi, dan transparan tentu saja, dan harapannya ini kemudian bisa mendorong objektivitas, mendorong akuntabilitas dari proses persidangan yang sedang berlangsung. Tentu saja, saya masih ingat kita membahas ini dan saya mendorong bahwa ini disiarkan secara live, dan terus terang sobat, saya senang akhirnya sidang ini disiarkan secara live. Ya. Jadi pertama kehadiran kami, tim penasihat hukum Peggy Setiawan hadir ini adalah untuk memberikan support, dukungan ya, kepada Saka Tatal dan seluruh tim pengacaranya yang saat ini sedang berjuang untuk mencari keadilan. Itu pertama. Kedua, saya dan tim penasihat hukum Peggy Setiawan mengapresiasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon ini yang telah membolehkan ya, seluruh media untuk menyiarkan secara langsung ya, live ya, untuk proses sidang Saka Tatal ini. Sehingga dengan disiarkan langsung ini ya, maka tidak ada lagi nanti kekhawatiran dari masyarakat yang menilai bahwa selama ini ya, khawatir kalau tertutup hakimnya masuk angin atau terpengaruh atau mengabaikan fakta-fakta di persidangan. Berkali-kali saya ungkapkan dalam beragam kesempatan bahwa harus sebisa mungkin disiarkan secara live. Sebisa mungkin ini membuka transparansi bagi publik agar tidak ada keraguan-raguan apa yang terjadi dalam ruang sidang. Dan hari ini bisa dibuktikan sobat. Kami gembira, tapi tentu saja pekerjaan tak usai karena mengawal jalannya sidang. Itu adalah tugas bersama, memastikan bahwa apa-apa yang terjadi dalam ruang sidang ini tentu saja kita harus soroti terus, dan pada prakteknya kita berikan keluasan kepada hakim ya, Kang Tony ya, secara objektif, secara independen, untuk kemudian nanti bisa memeriksa apa-apa saja novum yang diajukan oleh pihak Saka Tatal ya. Iya. Jadi ini berkat perjuangan Bang Abraham Silaban juga ya. Jadi dalam sering diskusi sama kami mendorong agar sidang ini bisa disiarkan secara live. Betul. Saya langsung ke perkara kepada Anda. Anda ada di sini. Anda kuasa hukum Peggy Setiawan. Salah satu yang diajukan oleh kuasa hukum sebagai novum adalah hasil pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung waktu itu yang membebaskan klien Anda, Peggy Setiawan. Apa artinya? Ya. Jadi Peggy Setiawan yang sudah dibatalkan ya penetapan tersangkanya kan dianggap oleh penyidik itu adalah Peggy alias Peron. Betul. Nah, kemudian kalau Peggy alias Peron itu ya diidentikan oleh dengan Peggy Setiawan dan sudah ada putusan bahwa itu adalah dibatalkan penetapan tersangka, maka pemahaman dari PH Saka Tatal ini, nah, berarti ini nggak benar ini kan DPO-nya kan begitu. Nah, jadi silakan nanti majelis hakim yang akan menilai ya dengan dalil dari PH Saka Tatal dengan mencantumkan di antaranya novumnya yaitu putusan pra peradilan, nanti biar hakimlah yang menilai. Tapi paling tidak kami sangat mendukung ya
sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Sakatatal ini. Tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran. Biar ada kepastian hukum apakah Sakatatal dan termasuk 7 orang lainnya itu pelakunya atau bukan. Pembunuhannya bagaimana sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dalam sidang PK Sakatatal ini majelis hakim itu lebih mengembangkan, lebih bisa menggali secara detail apa yang terjadi sebenarnya pada tahun 2016. Menurut Anda, apa yang akan menjadi pembeda? 8 tahun silam, Sakatatal divonis bersalah. Divonis 8 tahun pidana penjara. Dan yang bersangkutan sesungguhnya sudah bebas murni. Apalagi sudah mengambil surat pembebasannya kemarin pertanggal 23 Juli 2024. Artinya per hari ini bebas murni. Tidak lagi beban bagi Sakatatal. Bagi dirinya adalah ini adalah pembuktian diri bahwa dirinya tidak terlibat, dan ini untuk memulihkan nama baik yang selama ini dirinya dituduhkan menjadi bagian dalam komplotan pembunuh Vina dan Eki. Apa yang jadi beda dalam sidangan hari ini? Ya, tentu beda. Pertama, menurut keterangan Ibu Titin, saat itu sidang itu kan mencekam. Jadi Ibu Titin menyampaikan ya, kalau melakukan pembelaan ya, itu sudah banyak di demo dulu ya. Demo oleh siapa? Demo itu sepertinya menurut Ibu Titin demo pesanan supaya hakim ini ketakutan. Oke, tunggu. Agar memvonis sesuai dengan keinginan. Artinya waktu itu simpati publik pada korban begitu tinggi, pada Vina dan Eki, dan waktu itu secara bersama-sama menuding waktu itu bahwa 8 terpidana ini sebelum orang itu adalah pelakunya. Melakukan persidangan mereka adalah pelaku. Iya. Nah, sekarang ini perbedaannya. Berubah. Sekarang ini berubah. Masyarakat sudah mengawal, media semuanya sudah mengawal, netizen sudah mengawal, sehingga ini tentu berbeda situasinya. Oleh karenanya dengan situasi yang berbeda ini, ya, kami berharap majelis hakim bisa mempelajari ya, dari data per data, dari fakta-fakta ya, sehingga bisa memutus secara arif dan bijaksana. Kalau dibaca dari putusan pengadilan ya, atas nama 8 terpidana itu memang terlalu sederhana ya. Pembuktiannya terlalu sederhana. Tidak ada pembuktian scientific evidence. CCTV tidak dibuka, sidik jari tidak ada. Untuk profil kasus pembunuhan berencana ya. DNA. Kenapa kok bisa diputus saat itu? Itu karena dulu ya, tidak dikawal oleh publik. Nah, sekarang ini ya, dengan dikawal oleh publik, mudah-mudahan bisa dievaluasi putusan yang terdahulu dan akan ditentukan nanti di putusan PK ini. PK Sakatatal ini sebenarnya tidak usah pakai novum ya. Dari putusan saja diuraikan lagi. Ya, ini sebenarnya tidak layak ini 8 orang divonis sebenarnya. Untuk alasan PK itu ada 2 alasan, ya. Satu, novum bukti baru, yang kedua kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum. Satu yang terlewat, Bung Tony. Persidangan hari ini tentu saja upaya mencari keadilan yang dilakukan oleh Sakatatal, mantan terpidana dalam kasus ini. Tapi di sisi lain, ada juga anggapan bahwa ini tidak memikirkan rasa simpatik terhadap keluarga korban, yang mana Vina dan Eki tewas dalam kasus ini. Dan 3 tingkatan kehakiman, baik itu Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Tinggi, termasuk Mahkamah Agung sudah putus bersalah para terpidana. Anda melihatnya seperti apa? Saya sangat empati dan menyampaikan sering ya, turut juga kepada keluarga Vina. Ya, justru keluarga Vina juga menginginkan agar pelaku yang sebenarnya lah yang harus dihukum. Sama seperti itu. Jadi mengingat gonjang-ganjing seperti ini, ya, saya yakin karena ini proses hukum, saya yakin keluarga Vina juga mempersilahkan untuk diuji, agar keluarga Vina juga menginginkan yang dihukum itu adalah benar-benar pelaku, bukan salah tangkap, bukan salah orang. Termasuk buktikan apakah seperti yang dituduhkan bahwa ini kecelakaan tunggal atau sungguhnya memang ada pelaku lain bukan para terpidana ini ya? Ya, nanti akan terungkap ini. Jadi kan yang pertama terungkap ini apakah itu kecelakaan ataukah pembunuhan. Kalau pembunuhan ya, khusus sidang Sakatatal ini, Sakatatal terlibat atau tidak. Nah, itu dulu. Nah, ini putusan Sakatatal ini menjadi penentu ya, akan membuat terang apakah pembunuhan, apakah kecelakaan. Kalau pembunuhan, Sakatatal terlibat atau tidak. Kalau tidak terlibat, maka nanti penyidik harus
mencari pelaku yang sebenarnya. Dan kalau tidak terlibat, PK-nya dikabulkan, maka angin segar juga untuk 7 terpidana lainnya untuk bisa mengajukan peninjauan kembali. Biasa, terima kasih Bung Tony RM, penasihat hukum Peggy Setiawan yang turut hadir di sini. Dan disebutkan ia bersedia apabila kemudian dirinya diajak menjadi bagian dari tim penasihat hukum Saka Tatal. Kita akan ikuti lebih lanjut. Saya sih yakin lah bahwa semoga ini bisa menang lah Saka, dan juga semoga kebohongan bisa terungkap lah.